Saya kedatangan tamu nih. Ya, mungkin yang masih inget nih, Ria Purnamasari betul ya? Iya betul kok. Betul ya? Kayak nama penyanyi. Ita dong, Ita. Oh, Ita. Iya. Gimana kabarnya? Ria? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya udah berhijab ya. Iya nih. Udah lama apa belum nih? Udah Cuma kesini doang nih. Enggak, udah mulai latihan kalau setiap keluar rumah udah mulai pakai. Oh, Cuman gitu. emang ada beberapa tempat belum bisa full. Oke, ke kantor belum? Belum. Karena nggak boleh, memang peraturan perusahaan. Oh, peraturan perusahaan. Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal kerja kantoran tuh ya. Iya. Bukan kerja di mesin kan? Bukan. Masih nggak boleh juga? Nggak. Widih. Nah, Ria ini dulu kan datang ke Studio Gramol Jakarta bulan Agustus ya kalau nggak salah ya? Juli. 27 Juli. 27 Juli. Ingat banget tanggalnya. Iya dong. Soalnya tanggal dia sadat soalnya. Iya. 27 Juli 2024. Iya. Nah, berarti udah hampir setahun ya. Nah, ini ditemenin calonnya nih ya. Ini calonnya bener? Insya Allah. Insya Allah. Bukan ngaku doang nih. Namanya siapa? Alvin. Alvin, kok. Nah, ini calonnya. Ini sekantor nih. Satu kantor. Waduh, berarti dulu bukan gara-gara dia ya masuk Islam ya? Sebagian besar ya karena diskusi juga. Oh, karena diskusi. Tapi bukan dipaksa kan? Enggak. Oh, enggak. Jadi ini calon udah berapa lama nih? Setahun ya? Setahun kurang Oh, lebih ya setahun. jalan. Setahun. Terus gara-garanya dulu gimana dia? Caranya gimana dia dulu? Dicekokin video kok pokoknya. Dicekokin video Donitan? Iya. Waduh. Nih, lu udah pernah nonton Donitan belum? Donitan apaan sih gitu? Aku pikir Siapa dulu. sih gitu? Iya. Dulu tau Donitan apa sih? Kirain tuh Donitan itu tuh nama channel. Oh, nah emang nama channel. Maksudnya kayak merek-merek gitu loh. Oh, merek. Waduh, Iya. merek apa? Merek celana dalam gitu. Gak taunya YouTube. Belum pernah gitu. Dikirimin lah terus sama dia. Terus? Setelah dikirimin gimana? Awalnya gak mau baca, gak mau nonton kok. Kamu nonton? Gak mau. Kayak, Setelah nonton? apa sih ini gitu. Ntar gue Islamisasi. di Islamisasi. Dulu mikirnya gitu, gue gak mau gue di Islamisasi. Ngomong-ngomong nih, Masya Allah nih, lihat nih. Ria kesini. Lucu banget. Lihat tuh. Datang beginian tuh lah. Barakallah, Kododitan. Waduh. Semoga sehat selalu. Amin ya. Amin. Makasih banyak ya. Tim. Ini emang gua kan belum ulang tahun ini kok udah dikirimin gini ya. Kan untuk channelnya Oh biar iya, makin berkah. alhamdulillah ya. Perhatian banget ya. Iya, 2 kardus lagi, 2 dus lagi. biar makin ini Keren. banyak orang yang Dulu pernah mendapat hidayah. ada ibu-ibu datang ke sini sama suaminya yang pernah tua gereja Oh iya. ya. Iya tahu. Nonton videonya Elia Miron di channelnya Richard Lee. Oke. Iya, ya kan? Habis itu kan saya waktu itu ditodong tuh bikin reaction sama channel Ngaji Cerdas. Oke. Oh, ya. Nah, video reaction saya ditonton sama seorang ibu-ibu, istrinya penatua gereja. Habis nonton video gua stres. Ya gue nonton lagi tuh. 5 jam ya? Iya, 5 jam. Lama banget. Stres sampai apa? Sampai stroke matanya. Iya. Mata bisa stroke, gua juga bingung stroke mata tuh gimana? Si Berarti cuma mata matanya nggak bisa ngedip atau gimana gua nggak tahu ya. Dirawat 3 bulan. Setelah 3 bulan sembuh baru dia ngomong sama suaminya. Stres gara-gara nonton video Donitan katanya. Suaminya penatua gereja. Penasaran. Suruh nonton video gua mana mau, kan nggak mau. Sama istrinya disetel di belakangnya tapi digedein suaranya. Jadi denger. Iya itu ya hidayah bisa dari pendengaran juga ya kok Ya, udah denger. Sekali 2 kali denger, akhirnya dia mau nonton. Setelah nonton berapa kali, dia bikin surat pengunduran diri ke gereja. Oh. Mantap. Nah, beberapa hari ya waktu itu kalau nggak salah seminggu sebelum dia dipanggil sama gerejanya mau disidang, dia kesini suami istri. Ngobrol lah kita nih kurang lebih 3 jam lah ya. Iya, iya. Gue buka semua Bible, terus gue ajak sahadat belum mau. Kok nanti ya saya tanggal 29 mau diundang sama pendeta saya mau disidang kata gitu. Oh ya monggo silakan ya. Mudah-mudahan diizinkan Allah nih gue bilang. Nih. Amin. Pas tanggal 29-nya setelah sidang, besoknya dia datang lagi ke sini. Suami istri juga. Sahadat dua-duanya di sini. Iya berdua. Masya Allah. Ya itu hidayah ya. Itu hidayah dari Allah. Oh, berarti lu dikirimin video gua sama dia. Iya kurang lebih sama berarti. Tapi nggak sampai stroke mata ya. Enggak. Stroke mata enggak tapi jadi gundah gulana. Udah. Kepikiran loh. Dan yang ya itu salah satu yang menjadi ya, kalau bahasa kekristenannya itu kan kesaksian ya. Oh kesaksian. Ceritanya gitu. Makanya di video gua yang belakangan setelah penatua itu dikasih peringatan. Peringatan video ini bisa menyebabkan stroke mata dan gangguan 3G, keimanan. 4G malah. Gangguan iman, gundah, gulana, galau gitu. Iya bener banget itu.
lagi. 4G. 4G ya lu. Padahal sekarang udah 5G ya. Udah 5G Iya. sekarang. Oke, terus setelah gunda-gulana, Itu terus udah gitu dia pas banget kebetulan mau ikut kajian Ustadz Hanan Ataki waktu itu. Ustadz Hanan Ataki. Terus? Nah kan aku bilang sama dia kalau gue kayak pengen ketemu nih orang nih, kayaknya keren banget ya. Pas banget kebetulan waktu itu juga kan aku di kantor di ruangan selalu baca Alkitab kan. Pas nonton yang Kesha itu, pas banget lagi ngebahas apa yang setiap pagi aku baca nih. Yang mana Yesus sujud? Bukan yang cerita yang mulai dari Matius sampai yang dari awal cerita yang maksudnya yang Yesus yang mengutuk pohon ara segala macam. Ya intinya kisah Yesus sebelum disalibkan lah. Terus? Habis itu aku bilang kok ini keren juga ya. Gue baru baca nih tadi pagi. Aku bilang Baru baca tadi pagi. wah kayak ini orang gue penasaran deh gitu. Pengen ketemu ini orang bisa gak ya? Karena aku pikir kan Malah yang pengen ketemu gue malah Ria sendiri. iya aku bilang gitu ke dia. Bukan dia yang ngojok-ngojokin aku ketemu. Enggak, Gitu, dia nyokokin video aja udah. Ngojok video doang. Langsung dasar kok. Karena dia kalau ngomong sama aku udah ya kesannya tuh udah cinta mati lah sama Tuhan Yesus. Udah ini ya. Cinta mati. Wih. Karena dia bilang dulu gue ngadepin lo gue pusing. Iya. Oh gitu ceritanya. Iya, jadi kalau diskusi itu kayak ya pokoknya agama itu ya percaya aja. Ya gue ya karena ya setahu gila lo Tuhan Yesus tuh udah berkorban lo buat kita. Cinta banget lo dia sama kita lo gitu. Pada waktu itu. Terus? Ya terus kan judulnya Kesha kan gitu. Iya. Cinta Yesus yang masuk Islam. Nah, bener. Terus penasaran apaan sih lu kirimin gue video ini mulu gitu. Terus akhirnya ya udah pulang kerja waktu itu. Coba sini nonton, aku bilang gitu. Apaan sih ini? Emang yang kemarin gak lu tontonin? Enggak. Gue diemin aja skip. Tapi pas nonton, ini tadi pagi baru gue baca nih ayat di Matius berapa itu waktu itu tentang apa ya yang mengutuk pohon ara, kok gak salah. Terus? Kita buka lah Alkitab, bener nih yang dibilangin. Wah gokil juga nih orang ya dalam hati aku gitu. Ketemu nih orang tuh bisa gak sih ya? Kayak gue penasaran aja pengen bedah aja gitu. Emang kalau memang bener Alkitab itu ada yang salah atau si Bible ini ada yang melenceng. Karena dulu pernah ada yang bilang emang ada yang ditambahin kayak gitu-gitu. Tapi aku kan nggak ngegubris itu ya. Nggak mau tahu gitu ya. Iya. Pokoknya cinta Yesus gitu ya. Kan saya cinta Yesus selamanya gitu lagunya kan. Lagunya. Ya kan lagunya gitu dulu. Aku mau cinta Yesus selamanya Asik. gitu. Sambil nangis-nangis ya. Iya bener lagi. Iya lah. Iya bener. Tahu lah. Ya. Terus abis itu udah nah tiba-tiba dia DM Koko kan. DM diem tuh dia. Oh gitu nggak bilang-bilang Maria. Nggak bilang, nggak ngomong, nggak apa gitu. Terus tiba-tiba ngatur jadwal sama si Kak Suci ya waktu itu kalau nggak salah. Udah dapet jadwal. Nih lu jadi nggak mau ketemu nih? Udah gua ini nih, lu jangan ini lu ya katanya, jangan cuman ngomong doang nih katanya, lu pengen tahu gitu. Oh iya ya. Ya udah aku coba hari biasa waktu itu dapetnya tanggal 12 Juli aku ingat banget. Udah kita udah ngajuin cuti nih berdua. Dia udah ngajuin cuti, aku juga udah ngajuin cuti. Ternyata cancel. Oh. Terus? Ini ke Bandung kalau nggak salah tuh ya. Emang iya? Kalau nggak salah ke Bandung. Iya lupa aku. Lupa lah, aku juga lupa lah. Terus? Iya terus aku bilang sama dia yang malah kesel. Ya kok ya kita udah cuti nih gimana nih. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa. Dalam hati aku bagus dah kagak jadi langsung ketemu gitu. Lu cuti berdua-duaan bisa bareng gitu nggak ditanyain sama manajernya? Enggak lah. Nggak beda. Ngapain cuti bareng-bareng? Beda manajer kok. Beda beda manajer. manajer. Dia iya udah gitu kan dia perusahaan induk, aku perusahaan anak. Beda company. Beda juga, cuman satu kantor. Ya. Habis itu ya udah nggak apa-apa, mungkin emang belum jalannya, sabar aja. Mungkin waktunya lagi disiapin. Aku sombong banget ngomong kayak gitu, aku sombong banget. Malah dia ngomong. Makanya kok. Makanya itu dia tuh. Blunder banget. Sebenarnya mungkin dia nggak sabar kali ya. Dia gregetan karena selama dia diskusi sama aku tuh kadang suka Mental mulu. Akunya nggak mau nerima gitu. Karena dia nggak tahu Bible lu. Sedikit kurang lah. Karena setiap aku baca pagi, ntar aku kirimin ke dia gitu. Ceritanya lu nginjilin dia gitu. Ngaku. Kayak, aduh kenapa nggak lu aja sih yang ke gua gitu. Cuman gua udah pakai ayat Quran kok. Oh. Iya ada beberapa sih memang. Terus ya abis itu dia kan kita ada di grup, ada tongkrongan lah waktu itu aku masih nongkrong sama teman-teman situ kan. Abis itu dia suka kirimin, ayo nih ada kajian Ustadz Hanan nih kata dia. Mau ikut gak? Aku pikir apaan sih nih anak. Ini
mulai islamisasi gak demen nih gue di dalam hati gitu. Lu islamisasi lu, Vin. Astagfirullahaladzim, nggak ada Gimana niat sih, kok. Vin? Nggak ada niat. Aduh. Abis itu pas udah aku bukalah linknya. Itu H-1 kok setelah udah di cancel dia kesel kayak aduh kenapa gak langsung ketemu aja biar lu cepet ngobrol gitu. Terus di cancel dia Siap. dia kirimin terus tuh Ustadz Hanan kajiannya. Kebetulan itu jadwalnya tanggal 20 Juli. Akhirnya udah reschedule sama Kak Suci kan tanggal 27. Nah, dia kirimin terus dia kirimin tuh linknya kajian itu aku buka H-1 tanggal 19. Oh. Pas aku lihat ternyata jamnya banyak ya. Bisa nih dalam hati aku gue bisa pergi kalau gue bawa anak gue yang kemarin itu. Aku bisa pergi kalau aku bawa anak aku nih. Karena kalau ditinggal hari weekend, mamaku bisa menaik darah dia. Iya. Mau nggak gantian? Gue jam berikutnya nggak apa-apa deh. Gue penasaran tuh kajian mau ngapain sih gitu. Kajian Ustadz Hanan Nataki. Iya, maksud aku kan Di mana? Di Menara 165. Oh, di 165. ya kan aku kan nggak zaman dulu juga aku nggak pernah ikut kajian kayak gitu kok. Belum pernah. Iya, taunya kan cuma ke gereja dong tiap minggu kan. Berarti pertama kali tuh dengar Pertama kajian kali banget. Ustadz Hanan Nataki. Iya. Masya Allah. Judulnya juga bagus. Iya. Hijrah. Iya bukan. Ya Allah, why always me. Iya. Wih. Gokil tuh judulnya. Terus? Ya udah aku bilang sama dia lu mau nggak Alfi mau nggak gantian nih jagain anakku tapi ntar gue ikut yang jam berikutnya nggak apa-apa dah. Udah dong. Nggak pakai lama sama dia. Udah gue beli ya tiketnya. Gue belum bilang iya. Aku yang dulu kan. Terus? H-1. Gue pakai baju apa besok? Ya secara baju kita kan mini-mini ya. Ngomong-ngomong waktu ikut kajian Ustadz Hanan Nataki pakai hijab nggak tuh? Pakai Oke. dong. Gue pakai. Gue saranin kok. Terus Iya, lu waktu makanya pertama kali bingung pakai kan. hijab tuh gimana rasanya? Waktu ke kajian itu? Ada rasa aneh tapi cakep juga ya gue pakai hijab gitu. Cakep juga. Narsis. Padahal Masih impostor tuh. Itu kacanya berapa jam itu? masih duniawi banget tuh pikirannya. Terus? Aduh terus kayak aneh banget rasanya gue pakai hijab. Terus gimana ya kayak hatinya ya jadi bergejolak aja gitu. Ini tentang apa nih di dalam gimana ya? Ya jadi bertanya-tanya aja gitu maksudnya ini di dalam kajian muslim tuh kayak gimana sih gitu. Terus waktu udah dengerin gimana? Nah pas udah dengerin itu pas banget aku bertepatan sama sholat isya kok. Oh. Aku kebetulan iparku kan masih satu rumah kan, istrinya si almarhum adik aku kan. Jadi aku minjem hijab sama dia, sama Muslim? dia. Iya. Muslim. Kan Iparnya muslim? Muslim. Berarti punya adik kandung muslim? Ya itu adik aku yang mualaf itu. Iya mualaf berarti. Tahun Iya. berapa? Adik aku mualaf tahun 2011. Oh udah lama. Udah lama kok. Justru dia duluan. Nah, Oke. dia mualaf, akunya kan masih di gereja tuh. Heeh. Maksudnya nah itu terus aku minjem hijab sama dia. Habis itu mau kena aku jaga-jaga karena kan di situ ditulis kan nanti bertepatan dengan sholat isya. Ya kalau lagi datang bulan ya nggak apa-apa duduk aja. Sebenarnya bisa aja aku milih duduk aja gitu. Terus? Ikut sholat? Cobain deh bawa. Aku masih inget ini gerakannya gitu. Akhirnya aku bawa. Terus pas sholat isya itulah yang bikin meledak lagi gitu pas imam udah takbiratul ihram, udah pas baca Al-Fatihah itu tanpa sadar aku ya mewek aja. Hari itu pas lagi ikut kajian Ustadz Hanan Nataki Iya. itu? Iya. Nangis lah. Nangis karena aku mikirnya gila gue udah lama gak doain bapak gue gitu, gak doain papa. Akhirnya aku bisa doain papa ya kayak gini. Sedih aja. Nanti ya ceritanya. Meleleh gitu. Sebelumnya ya, nanti flashback ya. Tapi setelah ikut kajian Ustadz Hanan Nataki, gimana rasanya? Nah itu setelah 1 minggu sebelum ke Koko, itu bener-bener yang udah campur aduk banget loh. Galau banget karena pas banget di situ Ustadz Hanan bilang kita boleh marah sama Allah, tapi kita boleh tantrum, tapi kita jangan meninggalkan Allah. Iya. Karena pada saat itu aku meninggalkan. Oke. Jadi langsung, wah. Terus habis itu seminggu baru kesini. Iya jadi tuh pas H-1 pas Jumatnya sebelum ke Koko, ya sama ya maksudnya aku dari pas kajian itu ya bener-bener yang guna-gulan aku yang berdoa kepada Tuhan yang aku nggak tahu lah Tuhan ya Tuhan ini aku ada di persimpangan jalan ini aku harus kemana nih. Tapi lu gak nyebut-nyebut Yesus kan? Agak. Oh gue kirain. Astagfirullahaladzim. Ya, mau ngomong Tuhan Yesus tapi aneh gitu. Aneh. Kayak mulai berasa ya Tuhan ini aku ada di persimpangan jalan aku harus kemana ya Tuhan. Kalau memang harus memilih
jalan, ya udah, ya Tuhan tetapin aja hatinya gitu. Maksudnya aku mau kemana? Kalau aku milih itu, aku akan berusaha menjalani itu dengan sangat baik gitu. Dan ya aku percaya Tuhan pasti provide aku di situ gitu. Ya intinya aku minta kekuatan buat milih, karena yang kebayang-bayang gue tuh kayak ya muka-muka teman kantor aku, teman gereja aku udah kebayangin penghakiman yang akan aku dapatkan setelah bakal disalib gitu ya. Disalib mentalnya. Bakal disalib mentalnya. Disalib mentalnya. Abis. Nah pas Jumat itu dia gak masuk kantor, jadi aku gak bareng dia berangkat kan. Sepanjang jalan aku akhirnya dari rumah sampai kantor aku istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar di situ. Sampai kayak kebayang aja kan, kalau ke muslim kan syahadatnya. Iya. Pas udah mau nyampe kantor itu aku sampai mewek, aku nggak berhenti pokoknya istighfar, bismillah dulu. Hari Jumat. Hari Jumat itu. Sebelum kesini berarti itu. Iya, Jumat pagi berangkat ke kantor, dari rumah sampai kantor itu aku istighfar. Terus ya tahmid ini aku ini kan dulu kan sholat inget ya kok. Jadi kayak subhanallah, Allahu Akbar, Itu semuanya langsung ingat semua, ingat sendiri. Iya. Kayak Syahadat juga. iya, kebayang-bayang aja kayak ya doa-doa bahasa Arab zaman dulu masa aku jalanin gitu ya. Iya. Zikirnya itu kayak gue dulu zikir ini doang gitu ya. Ya udah aku bacain aja gitu Bisa lah inget sepanjang. lagi? Iya, sepanjangan jalan. Terus nyampe mau kantor lah, ya udah syahadat di situ dalam hati ya. Aku meyakinkan diri yang ya udah pas aku syahadat sampai kantor, aku nyampe kantor udah nyampe ke ruangan itu aku perhatiin mukanya satu-satu. Ini bener nggak ya hati gue? Ya udah, kalau emang udah ini aku udah siap banget nerima apapun dari mereka gitu. Karena udah tahu banget pasti mulutnya kayak gimana. Jadi ya udah. Karena di kantor lu tiap pagi baca Bible. Iya. Dan itu masih baca. Jumat itu datang kan masih baca. Oh masih? Iya dong. Oh jadi sebelum sampai kantor istighfar, Iya. sampai kantor baca Bible lagi? Iya. Yohanes. Kayak gitu. Yang aku kirimin ke dia, hari ini bacaannya ini. Iya. Diinjilin lagi kok. Masih aja nginjilin. Udah istighfar masih aja nginjilin. Ya, Astagfirullahaladzim. Ya udah akhirnya Sabtu kan udah kesini. Sini. Tapi malamnya belum tuh yang teman kamu Oh datang iya, pas Jumat itu tuh divalidasi lagi tuh. malamnya itu temen aku datang. Apa lagi? Iya, terus temen aku datang yang dia cerita sama kayak gitu kok, dia sakit, dia ke gereja, dia pujian penyembahan segala macam, tiba-tiba nggak sakit loh, sembuh loh kata dia. Besoknya mau ke Kodoni tuh. Oh terus? Besoknya mau ke Kokodoni, kan jadi pergejolakan Hilang ya, lagi kayak ini. Goyang lagi. Goyang lagi. goyang sih enggak ya, cuman kayak ada rasa ini apa ya, maksudnya ada pertanda apa ya kayak gitu, kayak gini, apa emang ujiannya, apa emang cobaannya kayak gini, Godaannya biar digoyahin gitu apa gimana. Aku cuma perhatiin, oh iya keren juga sih Ci, emang iya, berarti emang ya iman lu keren juga mau menyelamatkan lu berarti. Ya gitu-gitu, jadi aku cuma nanggepin gitu aja, tapi maksudnya kan udah datar aja ya, maksudnya udah mantep besok gue mau kesini. Gitu udah. Pas besoknya, paginya kita sebenarnya aku udah keluar dari rumah tuh, maksudnya aku berangkat dari rumah pagi. Sebenarnya ya kita main dulu biar anak aku tuh ngantuk sebenarnya. Terus abis itu temen kantorku seruangan aku itu ngirimin video ya Kristen gitu pokoknya. Ya khotbah gitu lah pokoknya. Tapi libur kan kantor waktu itu libur. Iya, jadi tiba-tiba kirimin aku tentang yang itu loh, siapa sih namanya tuh yang cewek tuh, pendeta yang cewek tuh. Siapa? Pendeta gereja? Iya, pendeta gereja yang bondol yang suaranya rada kenceng tuh. Nah itu dia tuh. Siapa tuh? Terus? Dia bilang, ini Ria ditonton ya gitu. Intinya tentang kecintaan kita sama Tuhan Yesus lah gitu. Kayak, wah ini pertanda apa lagi gitu ya. Udah semalam temanku datang kesaksian. Banyak. Iya makanya udah semalam temanku datang kesaksian. Itu badan aku demam kok malam itu. Bener-bener yang demam sakit, aku nggak bilang ke dia, kalau bilang bisa jadi nggak jadi gitu kesini. Jadi aku pikir udah tahan aja lah. Udah ya paginya temen aku kirim gitu, ya udah aku kesini, aku sebenarnya ya doa sih sepanjang jalan ya Tuhan kalau misalnya ya tunjukin aja aku harus seperti apa gitu. Aku cuma minta kekuatan aja, kalau aku udah harus memilih ini ya aku akan jalanin apapun resikonya gitu. Lu nggak doa gini, ya Tuhan mudah-mudahan saya dilindungi dari godaan donditan gitu. Enggak. Justru pas ketemu dia aku doanya kayak gitu. Justru pas ketemu dia aku bilang, Masalah. iya Tuhan Yesus ini
Tuhan Yesus maksudnya. Iya, maksudnya pas ketemu dia dulu awal-awal ketemu dekat. dia. Iya, Oh. pas awal-awal mulai intens ngobrol sama dia Kirain nih. lu ketemu dia bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan dong, gua setan dong. Setan dong, aduh. Itu. Awal-awal ketemu dia iya kayak gitu. Tapi kalau ini udah enggak, karena mungkin aku nontonin video Koko juga terus sebelum pas dari kajian Ustadz Hanan itu kan aku nontonin beberapa yang cerita tentang mualaf. Kenapa sih mereka tuh pada milih, kenapa harus Islam gitu? Kenapa gitu? Ya akhirnya aku tontonin. Terus ya kebetulan juga kayak Ustadz Felix kan ceritanya juga mualaf juga. Koko juga kan berangkat dari ya non muslim juga awalnya. Kenapa sih? Ada sesuatu nih pasti nih apa gitu yang kok dulu gue bisa mau dibilang sebodoh itu, tapi ya emang begitu dulu gitu. Ya udah percaya aja dulu gitu. Kenapa ya? Akhirnya aku pas nontonin video tuh ya makin galau. Maksudnya makin berkecamuk lah, milih nggak ya? Itu harus ini ke jalan yang benar nggak, balik ke jalan ini yang benar nggak ya? Atau jangan-jangan sebenarnya gue yang domba hilang itu tuh gue gitu. Domba hilang. Dulu mikirnya gitu. Aku lagi jadi domba gitu. Dulu kan masih campur-campur ya. Astagfirullahaladzim. Iya dulu mikirnya dulu gue inget kan ke sini kurang lebih 3 jam ya di sini ya. Iya. 3-4 jam. Yang paling inget dulu buatannya Ria tuh kan waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Iya. Ada Roh Kudus turun Iya. jadi burung merpati. Iya. Ada suara di langit. Inilah anakku yang gue kasihi. Betul. Kan gue nanya ke Ria, kalau katanya Tuhan satu, itu kok bisa 3 nongol bareng gitu kan? Nah itu Iya, yang betul. lebih bisa. Dari situ tuh kan. Iya juga, benar juga ya. Kok banyak banget gitu. Terus kenapa Tuhan tuh harus jadi manusia dulu? Kalau kayak teman-teman kantor aku yang udah mempercayai banget itu kan bilangnya memang ya sengaja kita tuh hina loh. Jadi ya Tuhan tuh menurunkan Yesus ini untuk supaya dia merasakan juga jadi manusia tuh kayak gimana dan jadi perantara kita buat berdoa sama Tuhan gitu. Karena saking sayangnya gitu kan. Iya. Sampai jadi manusia gitu. Iya, sedangkan kan kata yang waktu aku kalau nontonin video Koko juga kan, ya Tuhan tuh kan maha besar ya, Allah itu kan maha besar. Kenapa nggak langsung aja ke dia? Kayak iya juga ya, kalau gue punya salah sama dia kan gue nggak minta maaf sama anaknya. Iya. Kan aku minta maaf sama dianya ya, iya bener juga ya. Karena dulu menurut aku agama dan logika itu nggak bisa jadi satu gitu. Jadi buat aku kalau udah ada yang mulai kayak dia ngirim-ngirimin video kayak gitu, itu tuh kayak ya udah gak bener nih gitu. Gak bener. Lu gak bener Rublin. Maaf ya. Udah gak bener Rublin. Apa bos? Rasanya masih sama soalnya mah Islamisasi kayak gitu aku mikirnya dulu. Islamisasi Rublin. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kan pada hari itu 27 Juli ya 2024. Ya, akhirnya kesini. Ria Purnamasari kan akhirnya bersahadat di sini. Ya. Nah, yang sekarang kita pengen denger tuh setelah itu gimana gitu. Tapi mungkin belum cerita bagaimana perjalanannya setelah bersahadat nih. Ya, entah urusan kantor, urusan rumah dan segala macam. Pengen denger dulu nih flashbacknya. Ya, jadi siapa Ria ini kan dulunya pernah muslim ya. Iya. Boleh nggak ceritain dulunya gimana ceritanya kok bisa pernah muslim terus ke Kristen gitu? Awal cerita sih dari keluarga ya kok. Maksudnya kan ya ibu kandungku itu anak kelima dari 7 bersaudara. Kebetulan ya mungkin entah ada masalah ekonomi atau apa gitu ya. Saat aku lahir, kebetulan cicinya yang pertama ini, kakaknya mamaku yang pertama, itu dia nggak punya anak perempuan kok. Jadi dia si cicinya mamaku ini bilang ke mamaku, ya udah sini gue yang urus deh gitu anaknya. Oh ya udah, mamaku ya pikir kan juga sama saudara juga, terus ya rumahnya pas kita sebelahan juga kan. Deketan. Jadi Terus? ya udah nggak apa-apa, yang penting gue masih bisa lihat anakku juga apa gimana yang nggak taunya gitu ya. Akhirnya aku diurus lah dari kecil sama cicinya mama nih, kakaknya mama paling tua, nomor 1. Gue nyebutnya tuai kalau gue nyebutnya. Oh masih ini banget ya, kakak tertua gitu. Pakai nomor gitu. Tuai, ji, sai, goi, lai gitu. Itu masih kayak goceng gitu. Iya, pakai angka jadinya. Jadi tante pertama, tante kedua, tante ketiga gitu. Kalau dia pakai angka, kalau di keluarga aku pakai nama. Oh, I siapa gitu namanya. Iya, misalnya I siapa gitu ya, pakai nama gitu. Nah, terus? Akhirnya kan si cicinya mamaku ini kebetulan nikah sama orang Padang. Oh, Muslimnya cukup kuat lah ya. Jadi terus I-nya masuk Islam. Iya, aku masuk Yang pertama Islam. itu? Iya, udah dari dulu lah, dari mungkin pas menikah kali ya. Jadi nenek kakekku itu, engkong aku itu Cina lah.
yang kayaknya Buddha dia. Udah. Nah si nenek aku ini pribumi, Muslim. iya Muslim gitu mungkin ya dulunya. Akhirnya mungkin pindah ikut engkong kali ya. Oke. Seperti itu mungkin. Ya, jadi di keluarga aku tuh Bhinneka Tunggal Ika kok. Jadi Bhinneka Islam Tunggal ada, Ika. Buddha ada, Kristen ada. Hindu doang gak ada. Belum berarti belum Bhinneka Tunggal Ika berarti. Hampir berarti ya, hampir. Konghucu ada Konghucu. Enggak, belum. Konghucu Belum, enggak ada. Nggak ada? Enggak ada, belum. Oh jadi Enggak ada, bukan Konghucu. jadi kakaknya mama yang paling tua, suaminya Muslim. Muslim. Waktu nikah kakaknya mama masuk Islam. Iya sepertinya ya. Itu Terus karena Ria, udah 70-an kan nikahnya. Ya, terus Ria dirawat sama kakaknya mama yang nomor 1 ini dan Ria diajarin dari kecil Islam. Iya, diajarin ngaji juga. Terus ngajinya tapi nggak sampai selesai. Aku ingat kelas 2 SD tuh aku udah dimasukin ke madrasah, maksudnya ngaji gitu lah. Kalau sore tuh pulang sekolah ngaji gitu. Tapi cuman sampai ikro berapa waktu itu? Ikro 2 apa 3? Aku nggak mau ngaji lagi. Terus kelas 6 SD juga ngaji juga gitu. Nah, karena aku udah dulu kecil tuh taunya si yang tantaku ini sama om aku ini yang mama kandung sama papa kandungku, taunya gitu. Oh, jadi dari kecil malah taunya mama kandung itu sebagai tante. Iya, jadi aku manggil mama kandungku, ibuku yang melahirkan aku itu malah Ii. Pakai Ii. Iya. Terus? Tante malah aku manggilnya. Yeah. Jadi akhirnya pas SMP lah ya, SMP itu kelas 2 SMP, jadi ya aku udah anggap papa sendiri kan, jadi udah deket ya gimana sih, apalagi aku pikir anak perempuan sendiri di situ ya, yang disayang banget sama papa, yang ya nggak pokoknya nempel terus sama papa gitu. Tiba-tiba papa dipanggil. Meninggal tahun 2004. Umur berapa Ria waktu itu? Aku masih 14 tahun. Oh 14 tahun. Masih terus? SMP waktu itu. Iya papa baru umur 64 tahun pada waktu itu. Jadi shock juga karena memang masih ngobrol gitu sorenya. Abis Isya kalau nggak salah itu udah tumbang tiba-tiba. Ya udah aku bener-bener pertama kali ngeliat yang sakaratul maut itu bener depan mataku pas papa nggak ada gitu. Bener-bener yang ya prosesnya itu tuh aku lihat gitu. Jadi shock mungkin ya. Nah mungkin waktu itu aku setelah sepeninggalan dari papaku itu ya si tanteku ini apa mungkin ada beban emosional segala macam gimana, karena kan anak 4 juga kan. Terus ada aku juga masih sekolah. Mungkin saat itu aku melakukan kesalahan lah gitu. Nah akhirnya aku lupa persisnya gimana ya, sempet ya berselisih paham lah gitu. Nggak mau cuci piring? Iya, aku pulang sekolah ketiduran, jadi terus? piring masih numpuk. Yang sekarang aku rasain pulang kerja rumah berantakan pusing banget pasti. Udah gitu mungkin ada masalah finansial apa gimana pada waktu itu aku juga nggak tahu. Marah lah dia. Terus akhirnya aku disuruh pergi lah dari rumah. Disuruh pergi kemana? Ke rumah tanteku yang satu lagi ada. Jadi anak perempuan itu di keluarga nenekku itu tuh ada 3. Mamaku kan ibu kandungku kan anak 5. Yang satu lagi itu tanteku anak ke-4 kalau nggak salah. Yang lu pergi itu? Iya. Jadi dari anak nomor 1 ke anak nomor 4? Iya. Terus akhirnya aku tinggal di rumah iyaku itu yang cukup ekonominya ya mampu lah gitu. Akhirnya aku disekolahkan sama dia dari kelas 2 SMP. Aku 2 SMP? Iya, aku SMP itu kan di sekolah negeri ya, SMP negeri. Jadi ngabisin dulu nih SMP aku sampai lulus, sampai aku kelas 3 lulus. Terus? Pas saat SMA itu, karena ya aku dibiayain, aku gak bisa milih dong. Jadi masuk SMA-nya? Tadinya aku mau negeri nih, cuma karena aku tinggal di rumah iyaku yang setiap liburan kebetulan mereka suka jalan-jalan. Kalau aku sekolah di negeri, liburnya beda nih sama anaknya pasti. Gak ikut jalan-jalan dong? Iya. Terus? Akhirnya aku beli formulir lah di salah satu sekolah swasta Katolik. Oh, itu lu yang pilih sendiri apa dipilihin sama tante yang keempat? Enggak, dipilihin sama tante. Oh dipilihin? Nih udah beli formulir di sini. Hah? Ya udah nggak apa-apa gitu. Sekolah Katolik apa? Sekolah Katolik. Maksudnya namanya Budaya Santo Agustinus. Budaya Santo Agustinus. Ya di situ. Jadi SMA lu masuknya ke SMA Katolik? Iya, masuk SMA Katolik. Di situ aku kan selama tinggal di rumah iyaku itu yang kebetulan iyaku tuh beragama Buddha waktu itu. II-nya beragama Buddha? Iya, tanteku yang aku tinggalin setelah iyaku ke-4 itu dia kebetulan beragama Buddha. Terus? Di situ aku masih puasa, masih sholat. Masih ngejalanin Islam? Masih sendirian gitu aku jalanin. Setelah itu pas SMA itu ya
masih puasa, yang teman-temanku pada ke kantin kalau lagi ini puasa gitu ya, masih lagi Ramadan gitu. Senin Kamis pun aku jalanin gitu. Berarti lu cuma ngiler doang lihat teman-teman lu bermakan gitu ya? Ya enggak, aku gak ikut ke kantin. Aku Nggak ikut kantin, kirain. Aku di kantin kelas cuma aja. ngeliatin doang. Sama aja bohong.